pernah dengar kalimat bahasa Arab seperti akalal waladu at-tufahata, seorang anak laki-laki telah memakan apel? Nah, kata at-tufahata itulah yang nanti akan kita pelajari pada video kali ini. Yuk kita pahami dengan cara mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Kita akan masuk ke pengertian objek atau maf'ulun bih. Maf'ulun bih artinya objek dari perbuatan. Nah, ia adalah kata benda atau isim yang menerima pengaruh dari fi'il atau kata kerja. Langsung aja kita ambil contoh. Di awal tadi kan sudah disebutkan akalal waladu at-tufahata. Maka kita bisa artikan ini adalah seorang anak atau anak itu sudah memakan apel. Akala di sini kata kerja atau fi'il. Al-waladu ini adalah pelaku atau fa'il. Nah, atufahata ini adalah objek atau dalam bahasa Arab kita sebut sebagai maf'ulun bih. Gimana teman-teman? Udah paham belum? Fahim tuh? Insya Allah. Oke, kita lanjut ke tanda yang Arab dari maf'ulun bih. Nah, ciri khas maf'ulun bih itu adalah mansub atau kita bisa bilang itu fathah. Tanda nasabnya biasanya fathah pada kata mufrad dan jamak taksir. Nah, juga bisa dalam keadaan kasroh jika dia mu'annas salim. Langsung aja kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh untuk yang fathah. Fathah itu sebenarnya sudah dicontohkan di awal tadi. Tapi contoh yang lain, misalkan ra'aitu at-taliba. Saya telah melihat murid laki-laki atau saya telah melihat mahasiswa laki-laki. Nah, at-talib di sini kan at-taliba. Ini fathah ya. Makanya itu adalah tanda i'rab dari maf'ulun bih. Fathah atau mansub atau nasab. Atau tadi ada tanda nasab yang lain kan, yaitu kalau misalkan dia mu'annas salim, yaitu kasrah. Gimana kalau kasrah? Ya udah kita ambil contoh. Misalkan saya ambil contoh seperti ini. Zurtu tolibati, jangan tolibata. Kenapa? Karena ini mu'annas salim tolibatnya. Kita ambil tolibun itu kan mufradnya ya. Nah, kalau misalkan kita ubah at-talib tadi mufrad itu kita ubah menjadi jamak mu'annas salim, maka at-talibu menjadi talibatun. Nah, talibatun ini kan belum berubah, masih biasa, masih tun gitu. Tapi kalau misalkan sudah masuk ada fi'il, kemudian ada fa'il, kemudian talibat ini kita jadikan sebagai objek atau maf'ulun bih, maka talibatnya harus dalam keadaan kasrah karena ini adalah tanda i'rab maf'ulun bih untuk mu'annas salim. Jadi saya mengunjungi atau saya telah mengunjungi para mahasiswa gitu, para mahasiswi, afwan, gitu ya teman-teman. Oke, saya ulangi lagi tadi ra'aitu toliba karena dia mufrad, jadi tolibanya tetap dalam keadaan fathah atau nasab. Nah, kalau misalkan mau dalam keadaan kasrah berarti tolibnya itu harus diubah menjadi jamak mu'annas salim. Itu tadi zurtu atau libati, jangan tolibata, tolibati. Jadi semua yang jamak mu'annas salim kalau dalam keadaan nasab atau dalam keadaan fathah dia tidak boleh dibuat dalam keadaan fathah tolibata, tapi dia harus dalam keadaan kasrah. Fahim tuh? Insyaallah fahimna. Oke, lanjut kita masuk ke letak maf'ulun bih dalam kalimat. Nah, biasanya urutannya itu fi'il kata kerja, kemudian ada fa'il pelaku atau subjek, kemudian ada maf'ulun bih objek gitu. Oke, saya ulangi lagi ya. Fi'il kata kerja, kemudian dilanjutkan dengan fa'il atau subjek atau pelaku, kemudian dilanjutkan oleh maf'ulun bih atau objek. Tapi kadang maf'ulun bih bisa didahulukan untuk penekanan. Misalkan contoh ya, akala al-waladu at-tufahata, tadi dicontoh di awal seperti itu kan, anak telah memakan apel. Nah, kita bisa juga bilang at-tufahata akala al-waladu, at-tufahata akala al-waladu. Sama, jumlahnya sama atau kalimatnya sama, tapi ini diubah. Jadi apel itulah yang dimakan anak itu penekanan. Jadi ini sebagai penekanan. Ini cuma sebagai informasi lebih saja teman-teman. Gimana? Paham? Oke. Sekarang kita masuk ke ini aja ya, latihan. Gimana kalau kita latihan dulu? Coba temukan maf'ulun bih pada kalimat berikut. Kataba at-talibu ad-darsa. Yang manakah maf'ulun bih? Oke, silahkan jawab di komen. Jadi, maf'ulun bih adalah objek yang menerima perbuatan dalam kalimat fi'liyah dan selalu dalam keadaan mansub atau fathah. Tapi juga ada dalam keadaan kasroh kalau dia jamak mu'annas salim. Ingat ya guys, simple banget kan? Nah, kalau begitu cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. I hope you guys enjoy the video dan klik like-nya, follow dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.